Maka tahlilan itu lagunya kan anut selera daerah masing-masing. Kakak Arab-Araban, enek sing kejowo-jowoan, enek sing menurut Jawa Tengah, terus enek sing model lagu gandang dan gulo barang. Itu tahlilan gitu. Tapi krono lidahe podo yang bisa diikuti kuwabe. Tunggale wong tahlilan maneh. Karena daerah-daerah yang ditempati Wiro Sableng itu. Jadi lagune terus apa ya? Melok lagune Wiro Sableng begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh daerah Wiro Sableng. Lah, seperti itu diingatkan ya nggak bisa. Dan alasannya tahlilan ndonga. Di alasan lo apakah itu bukan Quran? Ya Quran tapi kan niatnya tutup maca Quran, niatnya tahlilan kan gitu. Lah seperti itu. Enek mana sing Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah semono barang. Nah, krono desa. Kenapa bisa kompak? Karena satu rasa sehati. Nah, itu contoh-contoh yang seperti itu ya. Enak dirasa. Ini namanya jogoroso. Al-Quran karena semua itu terbatas oleh kaidah fasohah, karena ada rahasia yang oleh Allah belum dibuka secara keseluruhan, maka di situ itu fasohah harus dijaga ya. Nah, oleh karena itu para mubaligh-mubalignya ini harus fasohahnya diperhatikan, moconnya ya. Mubaligh ada berapa Kang Alfi? Kemarin yang diutus 3. Yang mubaligh ya berfungsi mubaligh, jangan yang tidak mubaligh terus itu jadinya rusak. Lah iku mang aku untuk pas tekan kene fal yauma nunajjika bi badanika diwalik. Fal yauma nunajjuka bi badanaka. Aku untuk krungu saya langsung tak betulin itu ya. Jadi kapan hari di mubalighnya harus menggunakan mushaf cetakan putus yang besar itu ya, biar tidak salah-salah. Macam itu milik salah bisa. Posisi mubaligh itu muqabalah. Muqabalah itu berhadapan kayak wong khutbah. Jadi kabeh madhep ngulon, mubalighnya madhep ngetan. Jadi bisa komunikatif, bisa mendapatkan rasa. Jadi gitu. Di sini ini yang diharapkan oleh Abah Munir Barokai ngajine sampeyan sing serius. Di samping barokah untuk tempatnya, diharapkan juga barokah untuk sampeyan juga. Ini adalah nabung kemudahan, nabung kesuksesan di masa mendatang. Istilahnya banting rogo mepes nyowo. Ini adalah persiapan nanti sampai setelah jadi orang itu pasti mengalami kendala-kendala susah. Lah, agar kendala susah ini secara cepat dapat pertolongan dari Allah tanpa diduga-duga ya sekarang ini yang harus ditabung. Kadang-kadang orang tidak memerhatikan akademiknya. Wiritan tok maca Quran sedina khatam ping 3 kerwas-kerwas. Itu hanya dapat hikmahnya saja, akan tetapi secara akademiknya tidak didapatkan. Nah, jadinya dukun. Udah Mbak Karim ini.
maca kulo ping 3 padha karo khatam. Nah, tapi beliau ini dungane mandi. Nah, kalau bisa sampean secara ilmune dapat dungane yo mandi juga. Nah, bagaimana ya ditata dari sekarang ini. Nah, ini jaraknya berapa 1 meter ini ya. Lah, kalau ngerokoknya seperti ini gitu ya. Nah, yang di pusat ini bangsere perlu dilatih ini. Sampeyan tak contoh ya di sini betul ini ya. Anak-anakku yang disayangi Allah. Di sini kita ini ada santri starter dan juga menerima pendaftaran dari luar, tapi pakemnya ya pakem Hamalatul Quran. Karena pakem Hamalatul Quran itu adalah pakem riyadhah, kurikulum tirakat. Banyak orang mengatakan mondoknya ngaji itu kudu siap soro. Soro itu kan bahasa Arab, artinya dadi. Upamane sona aslu sowana ala waznin fa'ala ubdilatil wawu alifan ditaharrukiya ba'da fathatin mutasilatin fasoro fasoro sona ya fasoro mongko dadi. Nek gelem soro maka akan hasil tujuan. Kadang-kadang ada juga kiai itu ketika dipamiti mondok ke haki. Nek mondoknya haki siap-siap kudu siap kangelan, kudu siap tirakat. Aja bocono kluyur. Anakmu mbok budano ya pasanono ya tirakatono ya njaluknya Gusti Allah cek enteng cek kuat kabeh. Sehingga oleh karena itu saya ketika melihat enak pintar-pintar mesti saya tanyakan dulu orang tuanya apa tirakate, mesti gitu saya tanya. Saya juga butuh, saya seperti ini untuk mendidik anak sendiri belum tentu. Saya juga harus belajar, saya harus ngangsu, saya harus minta nasihat sama. Aku mendidik sampai secara massal iso, tapi didik anaknya diri ya harus belajar memulai. Oleh karena itu di Hamalatul Quran ini macam sodakohnya ada 4 gitu ya. Sodakoh inspirasi, sodakoh materi, sodakoh koneksi, terus sodakoh potensi. Macam-macam sodakoh ini dibutuhkan. Tadi itu saya dongengi beliau-beliau ini. Pas takziah orang tuanya kepala Kemenak Kediri. Saya nyeletuk enak seperti ini. PNS dinas nang sekolahane dhewe nang pondoke dhewe gak pindah-pindah. Kalau visi rono-rono dan bisa konsentrasi, bisa fokus menghasilkan didikan yang bagus. Jawabnya, mungkin saya pancene semakin harus ada pemetaan, harus ada skala prioritas. Langsung aja saya tunjuk, ini Gus Subhan ini punya pondok sendiri bagian dari hadi. Jenengan harus sodakoh koneksi juga, sodakoh potensi. Dinesnya yang pondok dewi siap ngono jari ini. Ya gitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada yang perlu disampaikan oleh Kang Alvin. Untuk sementara saya cukupkan. Oke, Abah Mujib disuwun dongeng niki ya. Abah Mujib ini motivator awal. Ini yang pakai baju hitam, tapi bukan Darul Arkom. Nah, beliau ini ini yang pakai gamis hitam ini dulu ketika Hamalatul Quran di
awal-awal itu. Beliau ini masih santri berjumlah kalau tidak salah itu kisaran 70. Gratis ya opo? Saya jawab, semakin banyak sing donga semakin mandi Gusti Allah semakin melas, tak bilang gitu. Nah terus beliau itu melihat lagi, waktu itu masih sing gak duwe sangu kan disangonis. Nah, model seperti ini tidak boleh hilang dari amalatul Quran. Jadi gratis sedekah tidak ditolak. Sing duwe sangu ya biarlah punya sangu, lah sing gak duwe sangu disangoni. Waktu itu yang bagian nyangoni adalah Kang Faik itu. Ditanya karo beliau ini, Kang Faik sing gawe nyangoni duwe teko ndi ae. Falillahi khumusahu, nek undangan khataman dilompokno di. Lah nek kurang jaluk bapak. Lah terus beliau wah yo kasihan. Yo sing mondok akhirnya beliau punya ide gagasan untuk mencetak kartu nama. Siapa yang mau sedekah ada nomor rekening di. Nah itu beliau ini yang punya ide-ide. Kemudian carane beliau ini sebenarnya yang kepingin membuat filial yang dari awal dulu, bagian runding-runding wali santri sing anaknya dibutuhkan di beliau. Tapi putranya beliau ini malah diekspor yang di Malaysia sana, jadi pelancong. Saya minta untuk mendongeng Yai Mujib, monggo. Oh, jangan dongeng, kalian dongeng saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kula nyambung. Salah satu keberhasilan apapun tujuan kita itu adalah istiqomah. Bahkan saiki wong bocah Jawa kabeh ada luar Jawa. Semua Jawa apa luar Jawa? Kalau saya menyampaikan dengan bahasa Jawa, yang luar Jawa paham enggak? Paham. Ya suka campur aduk lah bahasanya. Itu ada salah satu kisah, ambil hikmah daripada keistiqomahan. Biasanya kalau seseorang itu melakukan sesuatu dengan istiqomah, kuwi nek gak ono mesti ketok. Ada salah satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Rasul yang namanya Sa'ban. Sa'ban itu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tidak pernah putus berjamaah dengan Rasulullah. Terus satu waktu ketika sholat subuh, Sa'ban ditoleh oleh Rasulullah. Kok gak ono Sa'ban? Ditunggu sesaat. Sampai Rasulullah tanya pada sahabat dalam ya Rasul, awakmu ngerti Sa'ban yang di lan enek opo? Ternyata satupun sahabat ya Rasul itu tidak ada yang tahu keberadaan Sa'ban pada waktu sholat subuh. Ditunggu sesaat tak kunjung datang. Akhirnya melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sahabat-sahabat yang saat itu sudah datang untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dengan Rasulullah. Sampai akhir melaksanakan sholat pun Sa'ban gak datang. Rasulullah ngendikan dumateng para sahabat, kok ternyata sampai selesai sholat subuh pun Sa'ban gak datang. Yuk kita jenguk apa yang terjadi pada Sa'ban. Sami'na wa ta'na ya Rasul. Datang, perjalanan 2 jam. Akhirnya nyampe rumahnya Sa'ban, disambut oleh istrinya Sa'ban. Oh my God, padang tapi sepi.
Kemudian Rasulullah SAW, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Monggo ya Rasul pinara. Terus Rasulullah tanya dumateng istrinya Sa'ban, bojone Sa'ban dalam ya Rasul. Iki mau subuh kok bojomu gak enek yang di. Apa yang terjadi dengan Sa'ban? Kemudian istrinya menunduk sambil menangis, ya Rasul, semalam suami kula bapak ibu bocah-bocah menika sowan dumateng ngarsanipun Allah meninggal. Kemudian Rasulullah beserta sahabat pun melafadzkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah pun tanya pada istrinya Sa'ban. Biasanya seorang yang beriman, wong Islam lan beriman selalu melaksanakan kebaikan, nek matine dadak ki biasane enek omongan utawa welingan-welingan. Lah bojomu meling apa? Akhiripun istri Sa'ban jawab ngeten. Kok mboten ngendikan napa-napa? Cuman semalam menjelang ajalnya bojo kula niku cuma melafadzkan Allah, Allah, Allah. Tapi sebelum itu bojo kula ngendikan, kenapa tidak yang lebih jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lebih baik? Niku pertanyaan yang disampaikan istri Sa'ban ki sempat Rasulullah niku ngendikan mendel. Terus wonten sekalipun ayat dipun adapaken kalian Allah. Sing maksude ojo khawatir tumrape wong sing iman lan nindakne amal soleh kuwi bakal diparing kemuliaan dening Allah sebelum ajal datang merenggut nyawa wis didutine papan panggonan sing kepenak yaiku surga. Diuncai kalian Kanjeng Nabi. Kalimat yang pertama, kenapa enggak yang lebih jauh? Perjalanan Rasulullah perjalanan pun Sa'ban dengan masjid di mana Rasulullah sholat itu 2 jam. Bayangkan perjalanan 2 jam antara masjid dengan rumahnya Sa'ban. Kapan SW aku ngomong. Jadi kenapa kok enggak yang lebih jauh? Padahal perjalanan 2 jam itu kira-kira nek sampean itu sholat di masjid ya untuk rumah sampean dengan masjid itu jauh enggak? Kira-kira jauh enggak? Hah? Ya jauh lah. Wong perjalanan 2 jam loh. Bayangkan 2 jam perjalanan rumahnya sampai masjid itu 2 jam ya adoh. Ya lebih kira-kira. Saiki sampai kena melaku atau Pak Sepeda Ondel rong jam kira-kira kena medion sih. Wah, karena pada waktu menjelang ajalnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menunjukkan kailo papan panggonan. Sempat berpikir lah yo perjalananku rong jame Allah memberikan balasan semacam itu. Bagaimana jikalau perjalananku jauh lebih jauh lagi sampai 10 jam baru nyampe? Dah no ganjaran kaya opo oke. Sami karo sampean. Jadi sampean berangkat melangkahkan kaki sampean teng pondok mriki kan ya jauh. Kuwi sampean kira mati didudini papan panggonan karo Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat mikirnya po omahku kok gak luwih adoh karo pondok. Ternyata Allah memberikan balasan semacam itu. Yang kedua, kenapa enggak yang lebih baik? Ternyata pada waktu itu di Madinah itu musim dingin. Musim dingin, beliau yang berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lateng mriku ada orang tua nyepiping ya apa ya bosok ini? Kademen. Lho Pak sampai badhe teng pundi? Kula badhe sholat berjamaah. Lah kok mboten berangkat? Kula mboten kuat ademe. Di Madinah itu memang nek adem niku masal musim dingin datang kuping sembengung saking ademi. Terus saat itu yang nama Sa'ban itu membawa baju di rangkap 3. Lah rangkap 3 niku sing jero kuwi owapi jubah putih wonten. Sing
rangkapan kedua sing biasa, sing rodok biasanya itu ya untuk rangkapan yang ketiga. Pak, ini sampean pakai, kalau sampean pakai tak wehdi sampean. Ternyata ketika dia melakukan semacam itu sempat getun. Kenapa enggak yang lebih baik? Long barang biasa tak wehdi wong arep melaksanakan jamaah karena dia kedinginan tidak berangkat, Allah memberikan balasan semacam itu. Bagaimana jikalau yang terbaik yang saya berikan? Makanya sedekah ya saya iman-iman. Bahwa yang terbaik yang diberikan. Ojo kok turahan kayak diwene. Ya kayak sama Abang Muring memberikan yang terbaik. Oh gak tanggung-tanggung. Orang kok ecek-ecek. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Saat itu mau melaksanakan sholat, gitu. Harus melaksanakan sholat apa? Sholat duhur, jam mau 2 jam, angkat saja jam 12 ya, duhuri jam 8 sudah berangkat. Ketemu lagi dengan orang. Loh Pak, sampai najeng teng pundi? Kula badhe melaksanakan sholat berjamaah. Lah kok budal, kula gawe tisuk mau gurung sarapan. Ya wis, nek ngono ayo yang warung karo aku. Dadi nek arep budal yang masjid ki nek luwe yang warunge ra apa-apa sih. Yang warung teng Mekah teng Madinah itu roti kan kau disambuh ke diri. Tuku siji ngombe tuku 2 gelas. Lah separuh iki mau Pak iki sampean separuh aku dipangan. Lah saat itu menjelang ajal didutih dari kalian Allah. Sedekah separuh kaya ngono, andekan semuanya kaya opo, Allah memberikan balasan yang terbaik buat orang-orang yang bersedekah makanan untuk orang yang melaksanakan sholat berjamaah utawa wong keluwen. Makanya Mbah Endul yakin. Kemudian Abah Mun iki yo ngalah berkaipun saban iku dewa kira-kira. Dadi ngewe sedekah gak tanggung-tanggung. Lah terus akhirnya 3 perkara niku wau kita ambil hikmahnya. Ternyata seseorang itu yang melaksanakan istiqomah, kok sampai ngaji istiqomah. Ngaji mugi istiqomah, jamaah mugi istiqomah, yakin yang namanya keberkahan akan diturunkan Allah di dalam pencarian ilmu, utawa sampean akan mendapatkan tetesan embunnya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ajek niku sing paling penting. Niku sing kula aturaken wong critane mun dongeng ku ya dongeng ngoten mawon. Kula isih kawas. Ditocok teng mriki. Pun nggih, dadi istiqomah sampeyan. Soro sholat berjamaah ya rasa diopiak-opiak, sedang budal, wow, apa nang kerudung ngoten. Jadi nek syukur sampeyan teng mriki penak di karantina. Kudu sampeyan ki nyanggong wektu, ojo wektu nyanggong sampeyan. Artinya apa? Ketika menjelang sholat, sampeyan sudah berbusana muslim semacam ini untuk menjemput datangnya waktu iku mau. Ojo krungu adzan lagi, mau lagi adzan koke, mau lagi adzan. Sebelum adzan sampeyan wis siap untuk melaksanakan ibadah. Jadi seperti kaya ngene Mekah Madinah niku lho, 2 jam 1 jam sebelumnya itu kerudukan budal untuk melaksanakan sholat ibadah, sholat fardu, sholat berjamaah. Kaya sampeyan yo ngono. Istiqomah sampeyan sebelum setengah jam lah minimal sebelum adzan sampeyan terus wudu, mandi, wudu, cekel Quran, nunggu waktu sholat, piyo. Keberkahan hidup nih kabeh kalian Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kehidupan kalian. Kemudian bagaimana selanjutnya? Insya Allah nanti nak ketemu mawon. Buat maka terengkan saya kedua aturakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Kiai Haji Mujib. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan tugas. Aku lu qauli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.